Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan amanah hidup ini. Alhamdulillah pula Allah masih mudahkan dan ringankan kaki kita untuk melangkah dan mengawali hari kita dengan mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa Allah jaga sampai datangnya ajal kita masing-masing. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak lupa salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diamanahkan tadi malam, karena seharusnya hari ini adalah mubalik, ya, dari Yaumil, disebabkan beliau masih berada di Jawa karena tadi malam masih ikut sidang isbat, maka kami diamanahi untuk mengisi kultum pagi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kalau kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dari ayat 183 surat Al-Baqarah sampai 187, maka kita akan jumpai ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hukum-hukum seputar puasa, Allah selipkan ada satu ayat di situ, yaitu tentang doa. Yaitu di dalam ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni, tentangku, apakah aku jauh, apakah aku dekat, apakah aku memanggilnya dengan berteriak atau hanya dengan berbisik saja. Fa inni qarib, maka informasikan kepada mereka, beritahukan kepada mereka, inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Allah dekat, sehingga tidak perlu ketika kita memanggilnya, memohon, meminta, berdoa kepadanya dengan meninggikan suara. Cukup dengan berbisik, Allah sudah mendengarnya. Kenapa? Karena Allah ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan senantiasa menjawab doa orang yang berdoa kepadaku idza da'an, ketika dia berdoa, memohon, meminta kepadaku. Maka supaya kita doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka bersegera menjawab seruan-seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi sekali lagi para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengah hukum sesuatu, kemudian ada hal yang lain. Ini menunjukkan akan keutamaan yang disebut.
Ya, maka sebenarnya di antara ibadah selama bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa, ibadah yang besar keutamaannya, fadilahnya itu adalah doa. Dan doa ini Pak, sekali lagi, tidak ada orang yang tidak bisa. Tidak ada orang yang keberatan. Maksudnya merasa berat untuk melakukannya. Tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Ya Pak ya. Karena apa? Karena ketika kita berdoa tidak membutuhkan banyak tenaga. Tidak membutuhkan banyak usaha. Tinggal kita menggerakkan lisan kita, memohon, meminta apa-apa saja yang menjadi hajat kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan ujibu da'watad da'. Aku di situ pakai fi'il mudhari' Pak ya. Ujibu, aku senantiasa menjawab, senantiasa mengijabah da'watad da'i, doa orang yang berdoa tadi. Idza da'an, ketika dia berdoa kepadaku. Jadi sekali lagi di antara amalan yang mungkin tidak boleh untuk kita anggap enteng, sepele, ringan adalah berdoa selama bulan Ramadan. Nah, di antara Pak doa-doa yang mungkin bisa kita perbanyak nanti selama bulan Ramadan, saya sebutkan 3 aja ya. Jadi banyak, tapi 3 aja lah supaya nggak kelamaan. Doa yang pertama, mudah-mudahan Bapak-bapak sudah hafal, tapi kayaknya belum ini. Yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan usia kita bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, agar supaya Allah menjadikan Ramadan itu untuk kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan Ramadan kita. Doa bahasa Arabnya, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku. Beri aku keselamatan sampai ke bulan Ramadan. Ini bagi kita yang belum berpuasa berarti kita belum masuk Ramadan Pak ya. Karena kita mengikuti keputusan pemerintah yang menetapkan Ramadan besok. Berarti malam ini baru akan masuk 1 Ramadan bagi yang mengikuti keputusan pemerintah. Tapi bagi yang sudah mengikuti ya keputusan yang lain, bisa jadi hari ini sudah berpuasa Ramadan. Berarti mereka sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita lihat Pak, ya Allah selamatkan aku, beri aku kesehatan, keselamatan sampai ke bulan Ramadan. Kemarin sore beberapa bapak-bapak berkunjung Pak ya ke rumah sakit Badak. Ternyata ada salah satu jamaah. Oh ya Allah, ya ternyata Pak RT nggak kelihatan. Ya, Pak Rustaji. Alhamdulillah kemarin beberapa bapak-bapak sudah berkunjung. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dirawat rumah sakit, yang sedang sakit, baik yang dirawat atau yang di rumah, segera Allah beri kesembuhan. Segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa mengawali Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku sampai ke bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana Ustaz Syukur tadi malam atau ya sampaikan bahwa para ulama-ulama kita dulu bahkan 2-3 bulan sebelum Ramadan ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ini kita yang pertama yang kita minta. Ya Allah selamatkan kami untuk bertemu dengan Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Gimana Pak? Allahumma salimna ila Ramadan.
Wasallim lana Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Yang kedua, dan serahkan Ramadan untuk kami. Serahkan Ramadan untuk kami. Artinya buka peluang lebar-lebar untuk kami bisa memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Setiap saatnya, setiap waktu, menit, detik bahkan. Ya, wasallim lana Ramadan. Serahkanlah Ramadan itu untuk kami. Untuk apa, Pak? Kita bertemu Ramadan kalau kita tidak bisa berbuat banyak di dalamnya. Puasanya cuma sekedar yang penting puasa. Sholatnya yang penting sekedar sholat lah. Ya Pak ya? Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan Ramadan itu benar hanya untuk kita Ramadan itu. Jadi Allah siapkan diri kita, siapkan fisik kita, siapkan mental kita, seluruh dari kehidupan kita ini siap untuk menerima Ramadan. Ya, coba kalau ada tamu datang, ya sekedar tamu saja berkunjung di rumah, tidak ada spesial-spesialnya, ya kayaknya nggak ada apa-apa, Pak. Ya, tapi kalau kita bisa, masya Allah, menjamunya, bisa memberikan yang terbaik kepadanya, ya datang dijemput, kemudian diberi selamat datangnya, baru kemudian ada jamuannya, ya makan, setelah pergi juga dikasih oleh itu berarti kita menspesialkan tamu. Dengan orang yang menyambut tamunya dengan biasa-biasa saja, ya biasa-biasa aja, kayak nggak seperti terjadi apa-apa. Wasallim lana Ramadan. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan itu diserahkan kepada kita, dalam artian kita bisa berbuat banyak, berbuat maksimal selama bulan Ramadan. Apa saja, Pak? Puasanya sebaik mungkin, sholat jamaahnya sebaik mungkin, khususnya sholat-sholat fardu. Qiyamul lailnya tidak tertinggal walau satu malam bagi bapak-bapak, karena bapak-bapak nggak ada uzur. Ya, kalau ibu-ibu masih ada bulanan, tamu bulanannya yang masih aktif bisa menghalangi mereka dari datang menuju sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Kalau kita kan tidak ada halangan, Pak ya. Apa yang menghalangi kita, Pak? Ya tidak ada. Secara syar'i nggak ada yang menghalangi kita khusus. Ya. Jadi laki-laki itu bisa pokoknya los sampai akhir. Baca Qur'annya juga bisa kita maksimalkan, sedekahnya dan lain sebagainya. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan terimalah ya Allah ibadah Ramadan kami. Nah, ini kita minta, Pak ya. Ini salah satu dari doa tadi. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan terimalah ya dari kami amalan Ramadan. Kemudian doa yang kedua, Pak, yang mungkin bisa kita perbanyak nanti selama Ramadan adalah, kita tahu Ramadan ini nanti ada satu malam yang sungguh luar biasa, Pak ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu berupa Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar nanti keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Nah, ketika kemudian berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasul, ya, doa apa ya Rasul yang harus aku perbanyak di malam tersebut jika memang malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Nah, ini insya Allah semua sudah hafal doa ini, Pak ya. Tinggal kita perbanyak saja nanti. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Ibunda Aisyah, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, zat yang maha memaafkan, tuhibbul afwa, engkau suka untuk memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Ya, sudah kita bahas bahwa
Al-afu dengan al-maghfirah itu beda, Pak ya. Jadi kalau maaf itu, Pak, tidak ada bekasnya. Dihapus, delete permanen. Pak ya. Tapi kalau maghfirah nanti bisa masih ada sisanya karena dia dimasukkan ke recycle bin, ke tong sampah. Nanti bisa di apa lagi, Pak? Dihadirkan lagi namanya apa, Pak? Di restore. Bisa di restore lagi. Itu kalau maghfirah. Maka Pak, nanti ketika kita punya doa minta maaf kepada Allah ini, kemudian Allah maafkan, maka kesalahan-kesalahan kita seolah-olah tidak pernah terjadi. Wes, pokoknya tidak ada itu. Tapi kalau sekedar dimaafkan oleh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat masih ada itu, ditampakkan. Ini loh, seret, cuma ditampakkan saja, habis itu hilang. Tampakkan, hilang. Ada bekasnya. Maka Rasulullah mengajarkan bukan Allahumma innaka ghafur ighfirli, bukan begitu, Pak. Tapi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena afu dengan maghfirah itu lain. Gitu ya. Secara bahasa itu saya kemarin baca-baca lihat-lihat apa sih? Bukan kemarin, udah lama, Pak ya. Oh, Masya Allah ya. Kenapa kemudian lafadznya pakai afu, bukan pakai ghufran? Ya, maghfirah. Allah maghfirli. Kan gitu, Pak ya. Tapi fa'fu anni. Karena ternyata itu tadi. Jadi kalau kita pernah berbohong contohnya, kemudian Allah maafkan, maka bohong itu seolah tidak pernah terjadi. Tidak ada rekamannya. Nah besok, Pak, yang dikatakan hisabay yasira itu, ya. Fa'ammal ladzina gimana, Pak? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisab yang mudah. Bagi siapa? Orang yang menerima buku catatannya dengan tangan kanannya. Nah, para ulama nanti, Pak, kalau kita baca tafsirnya, di situ maksudnya hisaban yasira itu cuma ditampakkan seret lewat, ditampakkan lagi, Pak. Ya. Kesalahan-kesalahannya ditampakkan, tapi karena sudah diampuni dilewat, di skip. Restore, skip kalau bahasa komputernya gitu, Pak ya. Tapi kalau afu, enggak ada lagi nanti di restore, dan seolah-olah enggak ada. Itu, Pak. Jadi, dan sekali lagi doa ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah di malam-malam 10 akhir. Tetapi tidak menutup peluang bagi kita untuk memperbanyaknya dari awal Ramadan. Nah, kita minta maaf kepada Allah, Pak. Masa enggak harus nunggu 10 akhir Ramadan? Ya kalau sampai usia kita. Ya, maka dari awal perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ketika kita membaca doa ini, Pak, kita harus pahami betul, Pak ya. Oh, doa ini tuh kita minta maaf kepada Allah. Kalau Allah maafkan, maka tidak ada lagi sisa-sisa bekas-bekas dari dosa yang pernah kita lakukan yang sudah Allah maafkan. Masya Allah, Pak. Luar biasa. Kemudian yang terakhir, doa yang ketiga nih, Pak, ya, yang bisa kita perbanyak nanti di dalam bulan Ramadan, yaitu kaitannya tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Dan itu terjadi setiap malam. Sudah disampaikan juga Ustaz Syukur Yusuf dulu kemarin menjelang Ramadan, Pak ya. Walillahi utaqa'u minan nar. Jadi selain di setan dan pembesar-pembesar jin itu dibelenggu, diikat, dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup. Ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Kemudian ada sang penyeru, wahai pemburu kebaikan yang menginginkan kebaikan, sambut kemari, datang, ya. Wahai peminat keburukan-keburukan, putus, ringkas, stop, berhenti. Ya. Yang terakhir adalah walillahi utaqa'u minan nar. Allah punya orang-orang yang Allah akan bebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah. Dan orang-orang itu Allah pilih di setiap malamnya.
Jadi setiap malam Ramadan tuh ada daftar list orang-orang yang akan Allah bebaskan dirinya dari api neraka. Dan ini adalah sebenarnya cita-cita kita hidup, Pak. Cita-cita hidup kita di dunia ini adalah terbebas. Bagaimana caranya bisa diri kita ini terbebas dari neraka. Itu baru cita-cita jos. Cita-cita kerennya apa, Pak? Terbebas dari neraka. Kalau kita ingin berharap kepada Allah supaya diri kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, maka PR kita, Pak, adalah kalau kata Pak Mario itu memantaskan diri. Kira-kira pantas nggak nih saya dipilih oleh Allah untuk dibebaskan dari neraka? Loh, taunya dari mana? Ya kita berkaca dan bercermin. Kira-kira ibadahku ini sudah bisa membeli tiket itu belum ya? Bisa ditukar dengan tiket bebas dari neraka atau belum? Maka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala standar bagi kita semua ketika berpuasa Ramadan untuk menjaga kualitas Ramadan itu. Bukan hanya di malam hari tapi juga di siang harinya. Bukan di siang hari saja tapi juga termasuk di malam harinya. Kira-kira kita ini termasuk yang dipilih oleh Allah terbebas dari neraka atau tidak? Maka untuk menguatkan itu minta, Pak, kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Gimana doanya, Pak? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Gimana, Pak? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma, ya Allah, a'tiq, bebaskanlah riqabana, diri-diri kami. Riqab itu aslinya leher, Pak, ya. Leher-leher kami. Tapi yang dimaksud adalah jiwa-jiwa kami, diri-diri kami minan nar, dari api neraka. Pak, ya. Nah, ini kita perbanyak, Pak. Kapan kita doanya? Karena Rasul kabarkan setiap malam. Ya setiap malam kita baca doa itu, Pak. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. A'tiq riqaba walidayna minan nar. A'tiq riqaba azwajina, riqaba auladina minan nar. Kita mohon mudah-mudahan Allah membebaskan diri kita, membebaskan kedua orang tua kita, membebaskan pasangan-pasangan kita, membebaskan anak-anak kita dari siksa api neraka. Masya Allah. Itu saja, Pak, 3 doa yang mari kita perbanyak selama Ramadan. Ya nanti kalau belum hafal, ya Pak, ya kalau nggak bisa bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Kalau yang ingin versi Arabnya, ya monggo di googling, Pak, ya. Hari ini sudah ada ini, ya. Jadikan ini sebagai wasilah sarana menuju kebaikan. Cari info di sini banyak, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, Pak, pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah memberikan kita kesempatan yang sebaik dan semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan Ramadan. Dan Allah menerima seluruh amalan Ramadan kita tahun ini. Dan kita berharap Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.